Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepadanya, kita bisa hadir kembali, dihadirkan kembali dalam majelis yang mubarak, yang mulia ini, yang kita libur di kajian rutin kita setiap Sabtu, ya, setiap hari Sabtu saat libur 2 bulan ya, Ramadan sama Syawal, Ramadan full, Syawal full, Masya Allah. Semoga semangat kita juga kembali sekarang ya, insya Allah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala, sudah terlalu lama libur ya, memang butuh pemanasan ya, starter gitu ya, jaga kaget di dalam menuntut ilmu. Nah juga buktinya biasanya sudah rame sampai jam sekarang masih alhamdulillah ya, membutuhkan pembiasaan kembali ya, perlu dibiasakan dan pembiasaan kembali. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, dan kajian kita di pagi hari ini masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wa Kitabil Aziz, karya Syekh Abdul Adzim Badawi hafizahullahu ta'ala, yang kita masih dalam pembahasan kitabun nikah, masih dalam bab masalah an-nikah. Kita seperti di flyer itu tentang walimah nikah ya. Telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Napa? Pembahasan sebelum-sebelumnya tentang hukum nikah. Hukumnya? Iya, hukumnya bisa wajib, bisa sunnah ya. Bisa mubah, bisa makruh, bisa haram, tergantung orangnya masing-masing. Kemudian juga kita bahas wanita mana yang terbaik, lalu laki-laki mana yang terbaik, ya, istri mana yang terbaik, suami yang seperti apa yang terbaik. Lalu kita bahas juga tentang melihat ya kepada yang mau dipinang, lalu bab meminang atau lamaran. Lalu kita bahas akad nikah, kita bahas wajibnya minta izin kepada wanita yang mau dinikahi, ya, mau atau enggak. Kemudian khutbah nikah ya. Kemudian disunahkannya mengucapkan selamat ya, selamat pernikahan. Lalu kita bahas tentang mahar ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Lalu kemudian kita bahas tentang kapan kumpul serumah. Kita bahas tentang apa yang disunahkan untuk dikerjakan saat masuk menemui sang istri. Ya, itu yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Seiling kira-kira? Wis dianggap eling ngono ae. Wis dianggap eling ngono ae ya. Taib lek lali ono videone niku. Karek ndelok ndek YouTube, marono diputer ulang, murojaah ya. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala. Sekarang kita akan bahas wujubul walimati, wajibnya walimah. Jadi walimah itu hukumnya wajib. Wajib melakukan walimah, ada walimah. Namanya walimah itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala, ngundang mangan-mangan. Diundang dikai mangan. Itu jenenge walimah. Aja diundang tok wis mulya ngono. Ini enggak benar, diundang kasih makan. Uruf kita diundang kasih makan mulai kayak berkat. Betul? Itu uruf kita, kebiasaan kita seperti itu ya, jangan diselisih begitu, jangan diselisih. Ya, diundang kasih makan, pulang kasih berkat. Nah, itu uruf kebiasaan kita. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Namun nanti akan kita bahas di sini ya, tentang batasan-batasannya, lalu kriterianya, apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya di dalam walimah itu. Pada dasarnya hukum asal walimah itu mudah, gampang, murah. Mudah, gampang, murah. Kata-kata murah itu dalam tanda petik ya. Kenapa?
Kenapa kok dalam tanda petik kata murah itu? Relatif. Relatif. Relatif siapa? Tuan rumah. Relatif itu semua relatif, begitu ya. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Tergantung kemampuan masing-masing. Baik, mari kita bahas satu persatu. Wala budda min amali walimatin ba'da dukhul. Ini apa namanya yang dilakukan. Seharusnya ya melakukan walimah ba'da dukhul, setelah akad nikah, bahkan setelah bergaul berkumpul lalu walimah. Kalau ada kebiasaan kita enggak ya walimah bareng akad nikah, atau akad nikah dhisik kemudian nanti walimah. Bahkan sebagian kita ada yang walimah dulu sebelum akad nikah. Betul? Uruf lo, kebiasaan lo, adat lo ya. Besok nikah, malam ini walimah, ngundang wong sak kampung ya walimah. Nah, undangannya undangan walimah. Durung tadi manten. Nah, gitu ya. Itu uruf, itu adat kebiasaan di masyarakat kita. Namun kalau kita kaitkan dengan syariat gitu ya, yang sunnahnya seperti apa? Walimah itu diadakan setelah akad nikah, bahkan setelah kumpul. Yani ba'da dukhul. Ya, setelah kumpul suami istri. Li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf. Kepada Abdurrahman bin Auf biha dengannya kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu. Jadi Abdurrahman bin Auf suatu ketika pagi-pagi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada dirinya ada bekas bau parfum perempuan. Kalau bau parfum perempuan berarti nah kan begitu maksudnya ya. Nek cara arek saiki wis ndusel lah ngono ya. Kan begitu, bau parfum perempuan. Ya, ternyata dia berita dia sudah nikah ya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada dia untuk mengadakan walimah. Wali hadits Buraidah bin al-Hasib, juga berdasarkan hadis Buraidah bin al-Hasib, qala lamma khataba Aliun Fatimah, tatkala Ali melamar Fatimah radhiyallahu taala anha, qala dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la budda lil ursi min walimah, harus bagi pengantin untuk mengadakan walimah. Harus bagi pengantin untuk mengadakan walimah. Baik, perhatikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf untuk mengadakan walimah. Yang diperintah oleh Nabi siapa? Abdurrahman bin Auf itu siapa? Pengantin laki-laki. Pengantin laki-laki. Kalau uruf kita sing ngadakno walimah di pihak perempuan. Gitu ya. Kalau kita kembalikan ke asal, maka yang mengadakan walimah adalah pihak laki-laki. Ya, yang mengadakan adalah pihak laki-laki yang mengadakan walimah. Dia yang mengadakan walimah. Atau kalau tidak, misalkan begitu ya, bolehlah tidak masalah misalkan di tempat perempuan, tapi atas dasar pembiayaannya. Karena perintahnya ditujukan kepada laki-laki. Itu ya, kepada Abdurrahman bin Auf, pengantin laki-laki. Sama sekali rahimakumullahu taala. Ini hukum asalnya. Tapi itu tidak kemudian ya uruf enggak ada masalah begitu ya. Artinya begitu. Cuman ini hukum asalnya demikian, seharusnya demikian. Ya, selayaknya demikian. Afdal dan ya utamanya seperti itu. Demikian jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Karena pihak laki-laki yang melamar, dia yang punya gawe, dia yang mengambil, maka dia yang mengeluarkan biaya. Ya, itu hukum asalnya. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala, ya. Seperti itu. Namun semuanya ini ya ini ala qadril istita', sesuai dengan kadar kemampuan. Maka nanti akan kita bahas berikutnya. Kemudian pahami di situ ya hukum asalnya. Satu, walimah diadakan setelah berkumpul, setelah akad nikah berkumpul suami istri.
Itu asalnya demikian. Seandainya ndak, yo ndak ada masalah, begitu maksudnya. Bareng sama akad nikah misalkan, karena itu uruf kita yang berlaku misalkan, yo ndak apa-apa juga, begitu ya. Artinya seandainya misalkan seseorang menunda, ya sekarang akad nikah, kemudian 3 hari, nah nanti 3 hari berikutnya baru walimah, ya itu cocok sudah dengan yang terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan berikutnya. Wayam bagi an yulahadha fiha umur. Dan selayaknya untuk diperhatikan tentang walimah ini beberapa perkara. Al awwalu, yang pertama, antakuna salasata ayamin aqba ad-dukhul. Hendaknya walimah diadakan 3 hari setelah berkumpul. Berapa? Jadi akad nikah, kemudian walimahnya 3 hari berikutnya. Wis kesuwen ya kan, langsung gabung kan gitu ya. Cekak mindon gawen kan gitu ya maksudnya. Soalnya ada kebiasaan kita semuanya diacarakan, akad nikah diacarakno, walimah ya ono acara, jadinya itu ya. Jadinya podo-podo ini diacarakno dadekno sih jadikan satu, begitu. Rahmatullah taala. Ya kalau di zaman Nabi kan sederhana, biasa saja. Akad nikah sudah. Siapa namanya? Wali, manten, ada saksi, ada mahar, salaman, akad, selesai. Gitu ya. Marono sudah. Kemudian nanti 3 hari berikutnya apa? Walimah. Sebenarnya sederhana begitu nih, dan maskalah rahmakumullahu taala. Tapi kalau uruf kebiasaan kita itu enggak disederhanakan begitu loh. Betul ya? Kalau uruf kita enggak disederhanakan begitu. Ya enggak disederhanakan. Ya bahkan sampai nyewa hotel, nyewa gedung, nyewa semua macam-macam ya. Enggak disederhanakan. Begitu nggih jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Li'annahu huwal manqulu anin nabi, karena itulah yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, tazawwajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Safiyata. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiyah wa ja'ala itqaha shadaqaha, dan Nabi menjadikan kebebasan Safiyah itu sebagai apa? Maharnya. Sebagai maharnya. Wa ja'ala al-walimata thalathata ayyam, dan Nabi menjadikan walimahnya 3 hari. Maksudnya 3 hari setelah apa? Setelah menikah, ya. Atau maknanya benar-benar apa? Selama 3 hari. Wah, maknanya bisa begitu. Jadi walimahnya selama 3 hari, ya. Sama sekali rahmakumullahu taala. Ya 3 hari. Kemudian sama sekali rahmakumullahu taala. Ya masih 3 hari itu kan tidak akan datang kecuali mereka yang diundang. Tidak akan datang kecuali mereka yang diundang. Kan tidak boleh nggak diundang teko. Hari pertama undangan ini, ya itu yang datang. Hari kedua undangan ini, itu yang datang. Hari ketiga ini. Tidak boleh yang nggak diundang moro-moro melok teko. Tidak boleh. Haram hukumnya jamaah sekalian. Tidak halal makanannya dia makan. Kalau dia masuk dalam satu undangan walimah sementara dia tidak diundang, moro melok pangan, gayai melok diundang pemene zaman saiki wis ya prasmanan moro melbu selunung, moro mangan moro metu. Iya, karena sing ro, karena sing ngiteni Allah ro. Sing mbok pangan haram. Kenapa? Enggak diundang. Enggak halal bagi dia. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala, ya. Tidak halal bagi kita. Bahkan ada orang misalkan diundang tapi dia bawa teman, wajib minta izin. Ya, wajib minta izin. Kalau seandainya tuan rumah mengatakan ndak oleh sampean tok sing mlebu, ya wajib mulya. Gitu ya, mulya. Atau misalkan pemiliknya itu mengatakan iya, tetapi dengan gaya gestur tubuh sing gak seneng, mulai, tidak boleh makan.
Ini teman saya ikut, boleh makan? Iya gak apa-apa. Nah, mulia wis. Kasih tahu ini sih aku repot gitu loh ya. Temannya yang tahu, oh kau boleh berada. Aku repot sih sepuran aku repot mulai. Gak usah macam-macam. Ini karena masalahnya masalah halal sama haram. Tapi kalau kemudian tuan rumah itu mempersilakan dengan muka yang tulus, kan ketok ya. Wong ngomong muka tulus sama muka gak tulus itu kan sebenarnya kelihatan gitu ya. Kalau terlihat sumringah, seneng, monggo misalkan begitu ya. Ya, tanpa ada keraguan silakan masuk. Ya, sama sekali rahmakumullahu taala. Yang kedua, yang perlu diperhatikan yang kedua, an yadwa as-salihina ilaiha fuqara'an kanu au aghniya. Orang-orang soleh yang diundang. Ya, orang-orang soleh yang diundang pada walimah itu, apakah mereka orang fakir ataukah mereka orang kaya? Kalau orang fakir yang diundang jadi sedekah maknanya. Kalau orang kaya yang diundang jadi hadiah. Dan semuanya bernilai pahala. Jadi ingat, walimah itu cari pahala. Bukan. Kadang-kadang gaya. Ya. Nama jenenge menduduh-duduhno. Apa bahasa Indonesia rek menduduh-duduhno niku? Menunjukkan loh, aku bisa, aku seperti ini dan sebagainya. Ingat, walimah itu ibadah. Walimah itu adalah ibadah, dan ibadah itu disyaratkan lillah, ikhlas karena Allah. Baru nanti kita akan dapat pahala dengan walimah yang kita kerjakan. Kita akan dapat pahala dengan setiap makanan yang dimakan oleh tamu kita. Tapi kalau niat kita bukan ibadah, bukan lillah karena Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin gengsi lah, atau karena mungkin pamer lah, atau karena ingin menunjukkan kemampuan lah, misalkan, sia-sia semuanya. Karena amalnya bukan lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi fuqara kanu au aghniya, orang fakir atau orang kaya. Itu yang keberanian yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali kepada orang mukmin, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, jadi berteman dengan orang soleh, majelis makan hanya dengan makan bersama orang-orang yang bertakwa. Sama sekali rahmakumullahu taala. Karena makan bersama, ngundang makan dan sebagainya, itu tentunya orang makan. Kira-kira mbisu atau ngomong? Omong ngobrol. Ya jelas mbek ngobrol. Kenal ngobrol. Sampai mangan mbek ngobrol. Kan begitu. Nggih mboten? Ya. Misalkan undang makan begitu sama teman, ketemu konco ambek mangan ambek ngobrol takon apa macam-macam. Kayak gitu nggih, jamaah sekalian rahmakumullahu taala. Kayak kita kemarin ada undangan undangan walimah seperti itu, jejer sama temen ya, padha ustati. Sing dijak ngobrol ya ngobrol apa? Ngobrol pondok lah kan gitu ya. Ngobrol kajian, ngobrol ngajar, ngobrol wis yayasan dan seterusnya, kan itu yang diomong ya, sehingga omongannya kalau memang orang yang baik, omongannya omongan baik. Tapi kalau kemudian sing diundang preman, nah ya kan begitu ya. Nah ya, orang jalanan misalkan masuk dalam majelisnya dan seterusnya, wah sing diomong iso macam-macam ya, setiap kata dibumbui apa? Ya pisuan ya, Surabayaan dan macam-macam. Ya masalah rahmakumullahu taala. Makanya la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Nah, di sini ini juga memberikan kepada kita satu isyarat. Isyaratnya apa? Hidangan tidak boleh dipisah. Tidak bisa, bagaimana maksudnya? Sing melarat sebelah kanan, sing sugih sebelah kiri. Lek wong kampung ya gini ya, piringan ya. Lek wong kutha prasmanan. Ini zalim. Ini tidak boleh.
Itu namanya membedakan. Jamaah sekalian rahmani rahmakum, dan itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gaya-gaya seperti itu. Ya, karena memang kenyataannya ada. Ya jadi bisa. Lesing napa buang tonggo-tonggo di sekitar orang kampung, wah piringan moro dikei rawon kok soto muter ngono ae. Ya begitu koncone, mbok kanca kuliah, mbok kanca kerja, wah prasmanan kene kuno jero dhewe diistimewakan. Ini terlarang. Tidak diperbolehkan yang demikian. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Kenapa? Karena itu menyakiti hati orang. Jelas loro hati. Loro hati napa? Ya loro hati, ya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Baik. Asalis yang ketiga. Perhatikan di sini, ini juga penting. An yulima bisyatin au aktsara. Berwalimah dengan seekor kambing atau lebih banyak in wajaza saatan, kecuali jika dia mendapati kelapangan. Liqaulin Nabi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyatin. Adakan walimah sekalipun dengan seekor kambing. Mananya apa? Hitung kemampuan baru pikir undangan. Jangan dibalik. Mikir undangan baru golek kemampuan. Niki sing garai bendol buri. Lihat kemampuan. Aulim wala bisatin, adakan walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Artinya apa? Sesuai kemampuan. Hitung. Saiki duitmu piro? Wis undangane sesuaikan dengan itu. Ngerti ya? Undangan sesuaikan dengan budget. Jangan budget ngikuti undangan, yo bengkak. Apa meneh rapat keluarga. Wah sing kono durung, ayo kono. Tambah suwe tambah tambah bengkak kan gitu nggih. Jadi sesuaikan dengan budgetnya. Wah nek delok dhuwit iki cukup mek wong 200, misalkan begitu ya. Sudah. Tidak boleh dari 200. Nah begitu caranya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi napa? Aulim walau bisyatin. Adakan walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Ya, sekalipun hanya dengan seekor kambing. Seekor kambing niku saniki regane piro? Hah? Yang delok wedhuse ta rek. Ono sing 1,5 juta barang kok ya. Ya, iya. Tergantung kambingnya, domba ya apa kambing. Yang nilai domba sih lebih murah kan begitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Artinya disesuaikan dengan kemampuan. Undangan menyesuaikan budget. Jangan dibalik. Budget menyesuaikan undangan. Iki sing gere utang gak mari. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, kalau bisa tidak perlu berutang. Ya, kalau bisa tidak perlu berutang. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, kalau bisa juga tidak berharap napa buhan. Karena kita napa jenenge ibadah ya, walimah. Ada dua ya sepengetahuan sepengalaman saya gitu ya, ada dua walimah yang saya hadiri. Satu ini lama sekali, sekitar tahun 2000-an lah pokoknya. Ya, lama sekali, sudah 20 tahunan yang lalu ya. Ada ikhwan sama akhwat nikah di satu kota di utara sana ya. Setelah akad nikah selesai, kemudian makan-makan dan sebagainya. Ya biasalah orang kampung podo napa ngesak kate ngetokno napa amplop ya. Kita pun demikian, podo siap amplop kabeh kan begitu kan, biasanya seperti itu. Lalu pihak tuan rumah, mertuanya ikhwan kita ini ya pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Ya, langsung seperti itu. Akhirnya semuanya kabeh padha di lebokno kabeh. Nah ini napa jenenge walimah. Kenapa? Karena uruf kita, masyarakat kita oleh begitu itu upamane dijenengi berarti ngutangi. Nyumbang napa ngutangi? Hah? Nyumbang napa ngutangi? No?
Lek tergantung niat, gak usah dijenengi. Lek gak dijenengi iku jenenge nyumbang. Lek ditulis jenenge jenenge. Kenapa? Sampeyan tulis jenenge ambek dhek ditulis Fulan. 35.000. Ditulis sama dia. Enggak sampean duwe gawe didelok catetane. Oh, ben nyumbang 35.000, tak kei 50.000 saiki. Betul begitu? Urufnya demikian. Bahkan ada di masyarakat kita, gitu ya, dia punya gawe lalu dapat buwan didelok jenenge buran, didelok bowo sak pira, dicek mek catetane pian. Aku biyen bowo sak mene kon kok bowo sak ditelepon. Bawaanmu kurang rek ngene. Nah itu terjadi loh sama sekalian rahmakumullah taala. Berarti buwan itu urufnya adalah menghutangi, bukan sumbangan, kecuali nonim. Kecuali nonim. Kalau nonim berarti benar-benar hadiah untuk manten. Hadiah untuk manten, bantu manten, cek seneng kan gitu nggih. Napa jenenge mari dadi manten duwe akeh kan gitu ya, seneng ya, itu namanya hadiah bagi dia, tidak ada masalah, tidak apa-apa gitu ya. Sama sekali rahmakumullahu taala. Teman ya seneng lek rabi itu oleh duit akeh toh, seneng mboten ya. Dadi manten tapi sepakat itu manten mana begini kan ya. Baik, sama sekali rahmakumullahu taala. Ya. Baik. Nah. Jadi ya ada dua hal itu ya. Kalau tidak menghutangi berarti hadiah. Kalau ditulis jenenge berarti napa? Menghutangi, kalau nggak ditulis jenenge berarti hadiah. Ya jamaah sekalian rahmakumullahu taala ya. Taib. Lalu yang kedua ada lagi undangan walimah begitu, di undangan ditulis ono tanda larangan, amplop coret, kembang coret, namanya kado coret, diping artinya teko tok, gak usah nggawa duit, gak usah nggawa kado, gak usah nggawa kembang, gitu ya. Jadi murni walimah. Ya jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Taib. Kita lanjut. Wa an Anas, dan dari Anas qala dia berkata ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulama ala imra'atin min nisa'i. Tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwalimah terhadap seorang perempuan dari istri-istrinya ma aulama ala Zainab, apa yang beliau berwalimah untuk Zainab, fa innahu dzabaha syatan. Nabi menyembelih seekor kambing. Artinya Nabi selalu walimah begitu ya. Ya, Nabi selalu mengadakan walimah ya. Dan pemahamannya ini yang paling istimewa yaitu walimah beliau untuk Zainab, menyembelih seekor kambing ya. Atau maknanya yang paling murah ini Zainab, kambing, yang lain lebih dari kambing, misalkan begitu ya. Itu maknanya bisa seperti itu ya. Jadi aku tidak pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah seperti walimah beliau kepada Zainab. Beliau menyembelih seekor kambing. Bisa maknanya Zainab ini yang paling larang atau Zainab ini yang paling sederhana ya. Yang lain meriah, yang ini sederhana. Bisa maknanya seperti itu ya. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Wa yajuzu an tu'addal walimatu bi ayyi ta'amin tayassar. Boleh juga walimah itu dengan makanan apa saja yang mudah. Tidak harus kambing, tidak harus daging. Ya, walau lam yakun fi lahmun. Sekalipun tidak ada dagingnya. Lahm di sini selalu dikaitkan dengan, kalau disebut lahm ya, maka maksudnya kambing. Ya, kalau ada tambahan misalkan itu daging sapi, ya berarti ada kata bakorohnya. Ya, tapi kalau laham tok maka maknanya kambing ya. Jadi sekalipun tidak ada daging kambing. Di hadis Anas, karena hadis Anas hadis Anas ya, qala dia berkata aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal baina Khaybar wal Madinah, antara Khaybar dengan Madinah. Salasan 3 hari. Yubna alaihi bi Safiyata binti Khuyai.
Di 3 hari itu beliau apa jenenge berumah tangga dengan Sofiyah. Jadi menikahi Sofiyah binti Huyai, kemudian tinggal antara Khaybar dengan Madinah selama 3 hari. Ya, fada'utu al-muslimina ila walimati. Lalu aku undang kaum muslimin kepada walimah beliau menikahi Sofiyah. Fama kana fiya min khubzin wala lahmin. Tidak ada pada walimah itu roti, juga tidak ada daging. Amara bil anta'i fa ulqiya fiha. Nabi perintahkan untuk membentangkan apa jenenge tikar, ya terbuat dari kulit. Jenenge apa lek tikar kulit? Ya tikar kulit ngoten ya. Tikar kulit ya. Kloso kulit. Ya sakarepe. Kambal kulit. Nah, mungkin rada pantes ya. Jadi faul qiya fiha, lalu ditebarkan padanya minat tamri berupa apa? Kurma. Lalu wal aqti keju, ya, wasamni minyak samin, bakanat walimatu, dan itulah walimah beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi mangane napa? Kurma, keju, minyak samin. Kurma, keju, minyak samin. Ya, sing dipangan. Ya napa mangane ngoten iki ya? Ya? Ya napa mangane ngoten? Ya. Keju kali minyak samin. Roh minyak samin apa? Hah? Minyak terbuat dari apa itu? Hah? Ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Wala yajuzu an yakhussa bid-da'watil aghniya dunal fuqara. Nah tadi ini tidak boleh mengkhususkan undangan hanya orang-orang kaya saja tanpa orang miskin, atau dipisah jamnya. Sing sugih-sugih jam sekian, sing melarat-melarat jam sekian. Ini tidak boleh. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Ya, dipisah dengan model seperti itu, yang nanti menunya dibedakan. Sing sugi-sugi yang ini menune sing pantes kayak wong sugi, sing marat-marat itu sembarang kena kan ya. Ya ini tidak boleh. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Makan walimah yang amanah yang terburuk, yumna'uha man ya'tiha, terhalangi darinya orang yang senang berharap mendatanginya, orang fakir. Kalau ono walimah ono duwe gawe misalkan begitu, misalkan ya sing fakir-fakir seneng, wah mangan enak iki rek ngene. Tibake gak. Nah, itu ya. Kemudian wa yud'a ilaiha man ya'baha, diundang kepadanya orang yang tidak butuh. Wis sugih gak butuh napa jenenge? Mangan-mangan bisa tuku dhewe, gak butuh mangan enak iso tuku, bisa beli sendiri. Adapun yang fakir ya seperti itu. Atau kalau tadi itu disendirikan, dibedakan gitu ya, makanannya orang kaya sebelah sana, sing miskin sebelah sini, sing kene ndelok kono enak oleh mangan kan gitu ya. Loro atine kan gitu. Ini seburuk-buruk makanan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yujibi da'wata faqad 'asallaha wa rasulah, dan siapa yang tidak memenuhi undangan walimah maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya undangan walimah itu hukumnya wajib, harus napa? Datang. Ya, hukumnya wajib, harus kudu teko. Terkecuali ada pengecualian, nanti akan kita bahas. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Wa yajibu ala man du'iya ilaiha, dan wajib bagi orang yang diundang untuk menuju walimah an yahduraha, untuk menghadirinya. Lil hadis sabiq, berdasarkan hadis yang sebelumnya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Jika salah seorang di antara kalian diundang menuju walimah, maka hendaknya dia mendatanginya. Jadi disuruh mendatangi, tidak boleh apa? Tidak boleh tidak datang. Wajib hukumnya. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, kecuali ada udzur syar'i. Oleh undangan ya ambek konco misalkan gitu, tapi walimah di Jakarta ngono ya. Waduh rek ngene konco iki rek konco lawas tuh tiba-tiba kirim napa
undangan, tapi di Jakarta gitu ya. Udzur itu. Udzur mboten? Udzur. Gitu ya, itu udzur. Sama sekali rahimakumullahu taala ya, tidak setiap orang bisa hadir. Kalau bisa hadir alhamdulillah. Kalau enggak ya minta maaf enggak bisa hadir. Ya jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Tapi juga ada orang yang saking senangnya, saking dekatnya sama sahabatnya, sama temannya, ya dia berkata, kamu nanti kalau nikah aku pasti datang, aku pastikan aku insya Allah datang. Lalu dua teman ini pisah, satunya di Jawa Timur, satunya di Jakarta. Yang Jawa Timur kemudian nikah, beneran yang Jakarta tiba-tiba datang, sesuai dengan janjiku, gitu ya. Nah, seperti itu. Ini konco temenan berarti, ya kedekatannya. Ya. Sama saya rahimakumullahu taala. Namun sayang temannya yang di Jakarta waktu nikah gak undang, gak terus yang di Jawa Timur, mau wis dianake. Kan ini kapan rapi ini kan itu ya, gak undang-undang ternyata. Ya itu ya, karena dia tidak mau merepoti siapa? Temannya yang jauh, maka dia nggak ngasih tahu, itu maksudnya gitu ya. Jadi satu sisi dia datang jauh-jauh untuk menghormati temannya yang menikah, tapi dia sendiri tidak mau napa jenenge merepoti, ya seperti itu. Dan tidak nuntut, aku ben teko lho rabimu, saya aku rabi teko lho ya, enggak begitu dia. Ya. Sama sekali rahimakumullahu taala. Baik, kita lanjutkan. Baik. Yang saya ceritakan ke teman saya maksudnya. Saya yang nikah ya. Ya, teman saya sekarang dia jadi mudir pondok pesantren di mana? Di Jawa Tengah. Punya pondok jadi mudirnya. Baik jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Wa yanbaghi an yujiba walau kana shaiman. Dan selayaknya ya dia menjawab undangan sekalipun dia dalam keadaan berpuasa. Jadi puasa tidak menghalangi dia dari memenuhi undangan. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib." Jika salah seorang di antara kalian diundang menuju makanan, maka hendaknya dia menjawabnya. Fa in kana muftiran falyat'am. Kalau dia berbuka, silakan makan. Wa in kana shaiman falyusalli. Kalau dia puasa, silakan mendoakan tuan rumah. Artinya dia punya pilihan, mokel apa lanjut. Bebas wis. Gitu ya, bebas enggak masalah, gitu ya. Jadi memenuhi undangan hukumnya wajib, posoi sunnah. Berarti melok ndiki. Mangan ta enggak enake? Ngono lho perbandingannya Pak, gitu ya. Paham ya? Ya kecuali posone poso wajib, sampean poso kodok ta apa ya, bayar utang Ramadan. Nah, iki gak oleh mokel. Tapi kalau poso-poso sunnah, poso Senin Kemis lah, poso 3 hari tiap bulan, atau poso sunnah mutlak misalkan, pilihan, boleh mokel, boleh tidak ada masalah, gitu ya. Timbang ngenes ndelok panganan wae sampean gak mana. Dan walau an yuftira idza kana mutatawwian, boleh bagi dia untuk mokel kalau puasa sunnah fi siyami, dalam puasanya. La siyama, terutama idza alaha alaihi da'i, jika pengundangnya nyereng mangano. Gitu ya. Terutama jika pengundangnya nyereng mangano pokoknya. Gitu misalkan ini makso sing ngundang tuan rumah maksa wis salah mangano. Kadang ya. Rahimakumullahu taala. Kita juga punya ini pengalaman seperti itu gitu ya. Jadi ada teman itu hari Senin kalau salah, dia lagi puasa. Ya, kita ke daerah mana, Malang. Oh, posisi jenenge rek. Mana saya lupa namanya.
Ya dari sana. Lalu kita disuguhi makanan, wakai panganan wis gitu ya. Ya dia poso delok, ae kan gitu ya. Kita mamerno mangan enak mangan rugi sing poso pokoke. Akhirnya apa? Dia ngambil piring makan. Jadinya puasa sunnah boleh milih antara makan atau nerus gitu ya. Pengen puasa khusuk apa gak khusuk menai kan itu ya. Jadi berdasarkan sabda Nabi SAW juga, idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib. Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk makanan, ya, untuk diundang makan-makan, maka penuhi. Fa in sya'a ta'ima wa in sya'a taraka. Kalau dia mau maka dia boleh makan, kalau dia mau maka dia boleh meninggalkan makan. Itu pilihan. Ya itu terserah. Ya jamaah sekalian, rahimani rahmakumullahu taala. Tapi tadi itu seandainya terutama jika tuan rumah nyereng maka napa? Ya mau kelo ae wis mau disoreng ya. Ada kejadian antara Salman dengan Abu Darda. Ya, Salman dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abu Darda. Lalu Salman bertamu ke rumahnya Abu Darda. Dilihat Ummu Darda ndak macak, ndak opo wis rembes wae. Ya, kira apa kok model gitu ya. Ada istri kok enggak tampil napa? Enggak tampil cantik di hadapan suaminya. Kenapa? Kata Ummu Darda, Abu Darda, dulurmu gak butuh aku. Lek awan poso, lek bengi salat. Wis gak diudik blas. Lek awan poso, lek bengi salat wis gak diudik belas, wis kaya apa kalau bahasa kita ya, kaya apa maca. Wis. Gitu ya. Kaya apa maca awan ditinggal poso, lek bengi ditinggal salat. Wis gak butuh sama perempuan. Dia gak butuh dunia kata dia. Kalau siang puasa, kalau malam sholat. Ya. Kemudian setelah itu dihidangkan makanan untuk Salman. Salman tidak makan, nunggu Abu Darda pulang. Begitu pulang, belum waktu maghrib, dipersilakan makan sama Abu Darda. Ayo makan, tidak mau, kamu juga makan. Itu ya, dipaksa sama Salman, mangan aku baru mangan. Akhirnya mokel. Ya, akhirnya kemudian mokel. Lalu malam hari sudah setelah Isya tidur, lalu Abu Darda bangun, disuruh sama Salman turwo ya di awal malam, sampai tengah malam dia mau bangun, pegang lagi tidur ya, sampai sepertiga malam terakhir dia bangun, ayo baru bangun sekarang ya, seperti itu. Lalu kemudian disampaikan hal itu kepada Nabi SAW, maka Nabi membenarkan apa yang berbuat oleh Salman ya, bahwasanya keluarga punya hak, kemudian Allah punya hak, lalu dirimu juga punya hak, keluarga punya hak untuk diperhatikan ya, istrinya tadi itu punya hak untuk diperhatikan, disayang, kemudian dirinya juga perlu perhatian, diistirahatkan ya, perlu istirahat ya, kemudian haknya Allah juga ditunaikan, beribadah kepadanya. Nah, yang menjadi perhatian di sini adalah Salman nyuruh Abu Darda mokel. Ya. Sama sekali rahmakumullahu taala. Baik. Jelas ya? Yang berikutnya wa yustahabbu liman hadara da'wata amran. Disunahkan bagi orang yang menghadiri undangan itu dua perkara. Kalau dia menghadiri undangan walimah, disunahkan bagi dia dua perkara. Al-awwalu, yang pertama, an yad'u li sahibiha ba'dal faraghi, mendoakan tuan rumah setelah selesai dengan doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, Allahumma fir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Hafal nggih? Allahumma fir lahum warhamhum barik lahum bima razaqtahum. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, berkahi mereka pada apa yang telah Engkau rezekikan kepada mereka. Ya kan gitu ya. Ini doa ya untuk mereka yang telah memberi kita makan. Kita doakan mereka agar dapat ampunan, dapat rahmat dan diberkahi rezekinya. Ya ojo ngomong suwun ya, mulai
ngono cok suwan-suwun tok ae. Tungano doa dulu. Ya. Doa ya ndak perlu dikeraskan, ya sudah doa sendiri. Ya masalah rahmakumullahu taala. Atau ndak masalah kita baca dengan keras untuk ngajari yang lain. Untuk mengingatkan yang lain. Kadang-kadang orang mari mangan lali wis, ya mari wis warekmu mulai lali gak ndonga. Kita perlu mengeraskan agar mereka ingat, ya diperintahkan untuk berdoa. Allahumma fir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Atau Allahumma at'im man atamana wasqi man saqana. Ya Allah, berikan makan kepada orang yang telah memberi makan kami, beri minum kepada orang yang telah memberi minum kami. Gitu ya. Ini kan sebaik-baik balasan kepada orang kita memberi makan, kita doakan. Yang telah memberi makan kita doakan agar diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau doa yang lain, ya, yaitu akala ta'amakumul abror. Ya, akala ta'amakumul abror. Orang-orang baik itu telah memakan makanan kalian. Wa sallat 'alaikumul malaikah, para malaikat mendoakan kalian, ya. Jadi akala ta'amakum al-abraru wa sallat 'alaikumul malaikatu wa aftara 'indakumus shaimuna. Orang-orang berpuasa berbuka di sisi kalian. Karena kadang-kadang ya memang benar-benar ada orang yang saat itu sebenarnya puasa tapi kemudian napa? Mokel. Ya, diundang akhirnya mokel. Ya begitu ya. Ya kadang kan apa jenenge ndelok panganan awak dhewe poso ndelok panganan waduh kok ya gak tau mangan panganan iki re. Ya wis mokel ae ya. Meni tak kodok. Boleh enggak puasa sunah dikodok? Boleh enggak? Boleh enggak puasa sunah dikodok? Amal sunah dikodok boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengkodok salat dikodok, salat sunnah ba'diyah duhur dikodok setelah asar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengkodok salat malam di waktu duha. Itu bagi mereka yang napa? Biasa, sudah istiqomah dilakukan. Tatkala dia tidak sempat misalkan. Ya sama dengan amal-amal soleh yang lain termasuk diantaranya ini napa jenenge? Puasa. Dia sudah terbiasa puasa Senin Kemis misalkan begitu ya. Suatu ketika hari Senin ada apalah, ada undangan atau apa akhirnya apa? Kak puasa misalkan ya diganti menit. Misalkan begitu ya. Ini pun demikian. Dia boleh tatkala ada undangan makan mangan aja. Ya, ada undangan makan saja. 2 hari puasa 2 hari. Enggak makan 3 hari, puasa 3 hari, ya, begitu sama aja sebenarnya begitu. Itu cara napa jenenge mengistiqomahkannya. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Timbang alasan apa kak mangan poso apa Daud. Nah kan malah ngetok-ngetok ya rek. Ya, malah ngetok ya. Poso Daud tan Daud. Nah, beda maknanya. Lek Daud napa? Sawah. Tapi itu yang pertama. Yang kedua al-amru tsani, perkara yang kedua, ad-du'a'u lahu wa li zawjihi bil khairi wal barakah. Mendoakan untuknya dan untuk istrinya dengan kebaikan dan keberkahan. Jadi mendoakan mantennya, mendoakan pengantinnya. Kama sabaqa fi tahniyati bin nikah, sebagaimana telah berlalu dalam mengucapkan selamat nikah. Ya dengan doa apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, barakallahu laka atau barakallahu lakuma. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Wala yajuzu hudur da'wati idza ishtamalat ala ma'siyah. Dan tidak boleh menghadiri undangan walimah jika ada maksiatnya. Kalau ada maksiatnya maka tidak boleh menghadiri undangan illa an yaqsida inqaraha muhawalata izalatiha, kecuali dia bermaksud mengingkarinya dan menghilangkan kemungkaran. Wah ini sing repot nih. Ya,
Fa in uzilat, kalau kemungkaran itu dihilangkan ya, maka dia hadir. Wa illa, kalau tidak dihilangkan ternyata wajib ruju', wajib pulang, tidak jadi masuk tatkala ada kemaksiatan. Wa fi hadis, dan di dalamnya ada beberapa hadis. Minna, di antaranya an Aliyin, dari Ali radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, sana'tu ta'aman, aku bikin makanan, fata'autu Rasulullah, lalu aku undang Rasulullah SAW, faja'a fara'a fil baiti tasawira, lalu beliau datang, ternyata melihat di rumah ada rupa-rupa, gambar-gambar makhluk bernyawa. Faraja, beliau pulang. Fakultu, katakan, ya Rasulullah, ma arja'aka bi abi anta wa ummi, ya Rasulullah, apa yang membuat anda balik pulang? Ya, bapak dan ibu saya menjadi tebusan anda. Qala inna fil baiti sitran fi tasawir, sesungguhnya di rumahmu itu ada sater, tirai yang padanya ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Wa innal malaikata la tadkhulu baitan fi tasawiru, ya, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada rupa-rupa, gambar-gambar makhluk bernyawa. Ya, kalau sekarang pajang foto ini sapa ae wis gitu, misalkan begitu ya. Nah, itu menjadikan malaikat tidak mau masuk rumah. Maka di sini Nabi pulang. Wala dzalika jara amalus salafi saleh, di atas yang demikian amalnya para salaf as-saleh radhiyallahu taala anhum. An Abi Mas'udin, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amrin, ana rajulan sana'alahu ta'aman, seseorang laki-laki bikin makanan untuk Abu Mas'ud Uqbah bin Amr. Fada'ahu, lalu dia mengundang Abu Mas'ud. Faqala, lalu beliau berkata, afil baiti suratun, apakah di rumah ada gambar? Qala na'am, iya. Fa'aban yadkhula hatta kasara surah, maka Abu Mas'ud tidak mau masuk ke dalam rumah hingga gambar-gambar itu dihancurkan. Tsumma dakhal, baru dia masuk. Ya, tidak mau masuk kecuali gambar-gambar di rumah pengundang itu dihilangkan, dihancurkan, baru kemudian dia masuk. Jamaah rahimakumullahu taala. Kita perhatikan, berarti omongannya Abu Musa didengar. Ketidakhadirannya ini menjadi napa jenenge? Napa nggih? Hadirnya dia sungguh sangat diharapkan, ketidakhadiran dia napa? Sangat tidak diharapkan, nah, itu ya, sehingga keinginannya langsung dipenuhi, dihancurkan, baru kemudian beliau masuk. Kalau kita sekarang ya, ayo, aku gelem hadir lagi saune mati, cari tuan rumah, kau usah teko, ngono lek saiki, betul? Iya, kan begitu ya. Guys, pokoknya zaman sekarang tantangannya susah gitu ya. Teko salah, gak teko salah. Datang di sana ada kemaksiatan, nggak datang kita dicereni wong sak kampung. Iku lek ono undangan gak tahu noko. Ya, nah ini ada sanksi-sanksi sosial macam-macam ya. Masing-masing orang hukumnya beda-beda loh ya. Jangan antem kromo. Masing-masing di antara kita misalkan menghadapi napa jenenge lingkungan yang berbeda, maka hukumnya tidak sama bagi masing-masing orang. Ya, sesuai dengan besar kecilnya maslahat sama madharat. Gitu ya, itu beda-beda. Jadi jangan disamakan. Ya, kita lingkungannya beda. Apa yang maslahat di lingkungan kita belum tentu maslahat di lingkungan yang lain. Apa yang madharat di lingkungan kita misalkan belum tentu madharat di lingkungan yang lain. Maka hukumnya masing-masing orang itu bisa beda. Bisa jadi satu hadir, satu tidak hadir, bisa. Paham di sini ya? Ya, karena orang hukum itu jamaah sekalian rahimakumullahu taala ya. Ya berputar sekitar di antara maslahat sama madharat. Kan kaidahnya napa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak bahaya lebih dahulukan daripada mendatangkan masalah. Itu kan kaidahnya. Agar kita berpikir itu selalu bijak ya, menyikapi sesuatu di masyarakat kita, di lingkungan kita. Jadi masing-masing lingkungan itu bisa beda, jawabannya beda. Kalau jenengan tanya kepada saya misalkan tentang apa yang harus saya lakukan, mungkin masing-masing orang kan
beda jawabannya sesuai dengan apa yang maslahat dan apa yang madarat di tempatnya masing-masing. Ya. Baik. Kalau di tempat saya, yo gak teko. Kalau saya gak teko. Tapi berkati mesti itu oma, jangan khawatir. Masih gak teko gak masalah kan. Berkati iki ustaz durung oleh berkat. Itu oma. Jadi beda. Ya. Tapi kita lanjut jamaah rahimakumullah taala. Qala Al-Bukhari, berkata Al-Bukhari rahimahullah. Wada Ibnu Umar Abu Ayyub. Ibnu Umar mengundang Abu Ayyub. Fara'a fil baiti sitran 'alal jidar. Lalu dia melihat ada tabir ditempel nang di tembok. Ono tembok dikelambeni. Tembok dikelambeni, dikai sater, dikai kan gitu ya. Nah, dikai kain, dikelamboni begitu nggih. Ini enggak disukai sama para sahabat. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata, "Ghalabana alaihin nisa." Kami kalah sama kaum perempuan. Ya, kalau perempuan senengannya berhias, hiasan tembok dihiasi, lawang dihiasi, cendelo dihiasi kan begitu nggih. Nah, meja dihiasi, mungkin sendok dihiasi. Ya, wabe dihiasi. Ghalabana alaihin nisa, kami kalah sama kaum perempuan ini. Faqala, maka dia berkata, "Man kuntu akhsha alaihi falam akun akhsha alaik." Ya, man orang kuntu dulu akhsha lebih kutakuti ali atasnya, falam akun akhsha alaik, maka aku tidak akan takut kepada kamu. Fa wallah, maka demi Allah, la at'am lakum ta'aman, aku tidak akan makan makanan kalian. Faraja, lalu dia pulang karena melihat ada sebuah kemungkaran. Israf, berlebihan gitu ya, tembok dikelambeni, israf, berlebihan. Ya, jamaah sholat kan tidak ada manfaatnya gitu maksudnya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada fungsinya, tidak ada manfaatnya, buang-buang harta. La at'amu lakum ta'aman, aku nak makan untuk kalian makanan. Faraja, lalu dia pulang. Seandainya para sahabat sekarang hadir di walimah kita, kalau sing gelem mlebu. Opo-opoan ya rare ngono balik gitu. Terlalu banyak israfnya. Betul? Terlalu banyak israfnya, terlalu banyak berlebih-lebihannya. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Wa yajuzu lahu, dan boleh baginya an yasmaha lin nisa'i fil ursi bi i'lanin nikahi bid-darbi 'ala tuffi faqat. Dan boleh mengizinkan kaum wanita ya dalam dalam walimah ya pengantin ini untuk mengumumkan nikah dengan memukul rebana. Siapa sih mukul rebana? Lanang ta wedok? Wedok. Sakniki lanang. Nah itu ya. Wis gak pantes rek Abu Bakar mukul rebana ngene peke pokok ngene. Nyekeli lanang pedang itu rebana. Ya, yang mukul rebana siapa? Perempuan. Ya. Wabil ghina mubah, dan diizinkan untuk ghina, nyanyi yang mubah. Maksudnya ghina itu melantunkan bait-bait nasyid. Ya. Jadi bait syair yang dilakukan tanpa ada musiknya, dan yang dibolehkan hanya duf, rebana saja. Ya, mubah. Laisa fi wasful jamal, tidak ada pada lantunan bait-baitnya itu pensifatan keindahan, kecantikan, ketampanan, tidak ada. Wa dzikrul fujur gitu ya, atau penyebutan kata-kata kefajiran yang menyangkut hubungan laki dan perempuan, tidak ada. Wa fi dzalika hadis, dan tentang yang demikian ada beberapa hadis. Minha, diantaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, a'linun nikah, umumkan nikah. Jadi nikah itu memang diumumkan, jangan nikah sembunyi-sembunyi. Oleh nikah sembunyi-sembunyi gitu ya, nikah sembunyi-sembunyi, nikah itu terang-terangan, diumumkan agar semua orang tahu kalau sudah menikah, agar tidak menimbulkan fitnah. Wa qauluhu, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, faslu ma bainal halali wal haram, pemisah antara halal dengan haram, ad-dufu was sautu fin nikah, tepuan rebana dan suara dalam pernikahan.
Ya, jadi napa jenenge nyetel rebana, gitu ya, enggak apa-apa. Cek rame, seneng kan gitu ya. Ya, jadi bersenang-senang, gembira sambil melantunkan bait-bait syair ya dengan tuf rebana. Jadi misalkan nasid ya, kita nyetel nasid diisinya adalah suaranya rebana ya sama isinya nasid, tidak ada apa. Ya dikeraskan begitu tidak ada masalah. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Jangan apa? Jangan murotal juga. Ojo murotal setelah anak pengantin anak walimah nyetel murotal ya gak pantas re. Ya murotal itu untuk didengarkan bukan penghantar makan. Ya, untuk didengarkan bukan penghantar makan. Wong padha mangan gak ngarang ngrungokno murotal atau ngikutin ndak, ya ngobrol dhewe-dhewe sing ngaji dhewe sing ya, sing ngobrol dhewe jangan nyetel murotal. Nyetelo tadi itu napa? Nasid-nasid ya yang tidak ada napa? Musiknya, hanya murni duf, ndak apa-apa. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. An Khalid ibni Zakwan, qala dia berkata qalat Ar-Rubayyi bintu Muawwidh bin Afra, ja'an Nabi, datang Nabi, fadakhala khina buni alayya, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ya saat bangun nikah denganku. Fajalasa ala firasi, lalu dia duduk di atas ranjangku, kama majlisika minni, seperti majelismu terhadapku. Faja'ala Juwairiyah lana yadribna biduf, lalu mulailah budak-budak wanita itu mulai mukul rebana, wa yandubna man qutila min abai yauma badrin, lalu mereka mulai memuji-muji abai, bapak-bapakku, ya mungkin bapaknya, pamannya, pakdenya, kakeknya ya pada perang yang terbunuh di perang Badar. Idz qalat ihdaun, tiba-tiba salah satu di antara mereka berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad, di tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui hari esok. Oh, langsung disergap sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'i hadza, tinggalkan kalimat ini tidak boleh ya, karena Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib ya, tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tidak tahu. Jadi jangan berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi SAW. Kalimat-kalimat pujian ya boleh memuji Nabi asal sesuai dengan kadarnya ya, asal sesuai dengan kadarnya. Pujian kepada Nabi itu bukan sholawat ya, bukan sholawat ya. Tapi bagaimana ono katanya sholawat tapi lagu ini Cicak Rawa kan enggak sembuh, karepe apa karepnya ya. Kita lanjutkan ya. Jadi pujian-pujian tergantung isinya kepada Nabi SAW. Namanya apa jenenge? Namanya syair boleh. Nah, mubah, hukum asalnya mubah. Melantunkan bait-bait syair memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bicara tentang kebaikan boleh. Tapi ini tidak boleh melampaui batas. Nah ini salah seorang di antara para budak tadi itu mengatakan tadi itu, ya wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad, di tengah kami ada seorang nabi yang dia tahu apa yang akan terjadi besok. Maka Nabi mengatakan, da'i hadhihi, tinggalkan kalimat ini, tidak benar. Wa quli billadzi kunti taqulina, ucapkan seperti apa yang dulu kamu tadi mengucapkannya. Yang ini jangan diulangi, tidak boleh. Yang sebelumnya silahkan. Ya, memuji-muji para korban perang Badar, orang yang syahid dalam perang Badar, dipuji-puji mereka. Silakan, asal isinya sesuai dengan kadar, tidak melampaui batas, tidak berbohong ya di dalamnya ya, seperti itu. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jambiran lagi cukup ya. Cukup mboten? Kita buka sekarang tanya jawab. Nah, sekarang nanti pembahasan berikutnya apa yang disunahkan saat menikahi janda dan saat menikahi perawan. Nah, oke. Ini aku langsung gak ngantuk zaman. Ada pertanyaan?
Ada Ustaz. Nggih, pantul. Pertanyaan pertama, di satu resepsi kami dapati biasanya ada tamu undangan khusus dan tamu undangan khusus keluarga inti dan tamu umum dipisahkan, Ustaz. Apakah seperti itu sesuai sunnah, Ustaz? Menunya sama nggak? Mungkin beda, Ustaz, karena ada sendiri tempatnya, Ustaz. Iya. Jadi itu kan masalahnya privasi. Sebenarnya alasannya adalah alasan privasi, tidak membedakan apa jenenge makanan. Alasannya privasi, biar yang keluarga enak ngomong sama keluarganya, kan begitu ya. Ya asal hal itu tidak membuat yang hadir iri. Bupati kono, waduh panganane beda gak padha mbek kene kan jadinya begitu. Ya apa iso ngelirik kan ya, nginceng-nginceng titik ngono. Ya seperti itu ya. Masalah rahmatullah taala. Jadi pembahasan di sini masuk dalam muraatul masyair, menjaga perasaan itu penting ya, itu penting. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu ya melarang membedakan antara yang miskin dengan yang kaya, itu kan dalam rangka apa? Menjaga perasaannya yang miskin ya. Jadi intinya ada pada muraatul masyair. Ya tapi kalau itu memang keluarga ya biasanya seperti itu, memang keluarga ayo masuk nang jero kan ya. Cek enak ngomong ambek dulure, enggak gabung ambek wong liya. Ya, apalagi ada hubungan mahram dan seterusnya masuk di dalam enak. Ya jelas beda lah melayani keluarga dengan yang bukan keluarga, itu beda, itu urf. Ya, itu urf. Itu sudah menjadi hal yang wajar, lumrah, dulure di pernah itu lumrah. Bukan karena masalah apa. Kecuali misalkan dulur sugih sebelah kene, dulur melarat sebelah kono. Nah, ini ya, jadi siji kabeh. Itu hal yang lumrah, ya. Itu ya contoh misalkan kita menghadiri resepsi kerabat gitu ya. Tamu-tamu undangan di kursi semua, kursi depan semua. Begitu kita datang langsung disarik, cak nang buri gitu ya. Ning jero begitu. Itu sudah lumrah wajar. Orang-orang tatkala mereka berkata, "Sopo kok moro dikongkon menjero?" Dulure, selesai urusan. Ndak ada napa? Ndak ada perasaan macam wancine dulure, ya mesti ae kan gitu ya. Ya seperti itu. Paham insyaallah ya? Nah, itu perbedaannya. Pertanyaan kedua, Ustaz. Ya. Uruf di kampung kami biasanya jika ada nikahan itu otomatis tetangga itu datang Ustaz tanpa diundang, Ustaz, karena kebiasaannya memang seperti itu. Bagaimana, Ustaz? Iya, undangan bukan walimah ya, itu undangan apa? Buuan. Ya, forumnya begitu ya, berlaku seperti itu memang di tempat di mana-mana ya begitu. Lek tonggo gak perlu ngenteni undangan. Lek walimah masih tonggo kudu undangan. Ndak ada, gak diundang walimah kemudian datang. Lek buan masih gak diundang teko apa meneh rumangsane duwe kan itu ya. Oh ben dhek bawa nang aku rek digawe masih gak diundang lho teko karepe dhewe gitu. Itu urufnya demikian. Itu uruf ya, itu adat kebiasaan, tidak ada kaitannya dengan walimah. Ya, itu resepsi. Bedakan antara resepsi dengan walimah. Ya, resepsi apa yang berlaku dalam masyarakat kita, ya gitu ya. Apa yang berlaku. Ya memang begitu. Ya kalau nggak salah ya di mana-mana seperti itu, ya. Tetangga sekampung misalkan itu gak perlu undangan moro teko dhewe, gak perlu jam-jaman wis. Ya, ndak perlu ono jam sekian sampai jam sekian wis teko sak karepe dhewe kan ya. Kadang mono bayuk kabeh teko peres mari magrib. Sampai bingung. Kan gitu ya. Biasanya begitu peres subhanallah sampai bingung sing ngelateni. Lah ya ditumpuk kabeh mari magrib mangkano sing padha moro ini denteni mari magrib. Betul? Biasanya begitu mari magrib ya. Mari asar ono sepi, mari dhuwur ono sepi, begitu magrib subhanallah. Ngetipeng panitia ya. Sing sinoman ngetipeng. Mari magrib, kemudian isya ya. Seperti itu. Nah, mohon maaf Ustaz, kurang jelas maksudnya
perbedaan walimah dan resepsi itu gimana Ustaz membedakannya? No? Kalau ini walimah, kalau ini resepsi itu bukan walimah, itu bagaimana untuk penjelasannya Ustaz? Yang berlaku di masyarakat namanya diundang untuk walimah. Gitu ya. Yang lain ada undangan jenenge wis beda. Satu resepsi, satu walimah. Gitu ya. Jadi kalau walimah undang jenenge undangan walimatul urus. Yang lainnya undangan resepsi sekedar napa jenenge ya seneng-seneng gitu ya semua teko mangan ucapno salam selamat dan seterusnya ya. Beda undangannya. Ya tergantung napa tulisane. Ya, kalau undangan walimah mesti ono jam sekian dan sampai jam sekian. Ya acara dimulai jam 8. Biasanya lek kita awak dhewe ono undangan walimah iku disertai ono ceramai kan itu walimah. Lek resepsi kan ono kan ceramai. Itu urufnya seperti itu kalau di masyarakat kita gitu ya. Seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah taala ya. Ya kembali kepada uruf. Nah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya mengadakan akad sekaligus walimah di masjid? Akad sekaligus walimah di masjid. Ya tidak apa-apa, asal dijaga adab dan sopan santun di dalam masjid. Ya, adab di dalam masjid dijaga. Ikhtilat. Sampai kemudian mencoreng nawa jenenge masjid dengan ikhtilat, campur baur laki dan perempuan. Mari akad nikah merono foto campur baur diulek kaya sambel, enggak boleh. Jaga adabnya. Tetap sebagaimana biasa gimana kita dalam masjid. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri, enggak campur. Ya, kemudian aurat, terutama manten. Tabarruj tak boleh. Manten itu tabarruj enggak? Manten perempuan itu tabarruj enggak? Tabarruj. Makanya haram di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Tabarrujore. Ya, tabarruj lah misalkan di sesama kalian sana. Ya, seperti itu di tengah-tengah mereka. Ya, jangan tampil. Wis bener akad nikah laki-laki tok sing sana, perempuan enggak ketok. Begitu serah-serahan sing wedok itik metu didelok wong sak napa jenenge sak masjid dalam keadaan napa full napa jenenge perhiasan tabarruj ya wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu bertabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama di hadapan kaum laki-laki tabarruj itu ya. Wis pakai baju yang paling indah, make up semacam-macam, masih pakai cadar. Tabarruj. Ya, maka hanya di golongan siapa namanya? Perempuan saja. Ya, seperti itu. Ya, di golongan mereka. Paham misalnya? Ya, itu adab dijaga. Ya, kalau adabnya terjaga, tidak ada masalah, mubah-mubah saja diadakan di masjid. Gitu ya, diadakan di masjid tidak ada masalah. Ya, tapi dijaga adabnya, ya, adab di dalam masjid dijaga. Tamu datang, manten semuanya masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, aja moro napa moro silo gitu ya. Adabnya dijaga ya. Ini di rumah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan alhamdulillah di rumah Allah enggak perlu izin Allah kan begitu ya. Kan begitu. Ya, karena sudah ya artinya tinggal izin takmir aja kan gitu ya. Taib. Jadi hukum asalnya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi tadi itu nggih, napa? Dijaga napa? Adabnya di dalam masjid. Gimana adabnya dalam masjid dijaga? Ya. Seperti itu Allah alam bisawab. Ada masih banyak pertanyaan Ustaz, apa diizinkan Ustaz? Tidak apa-apa, silakan. Pertanyaan, bagaimana pada saat acara walimah atau hajatan lain menyembelih kambing dengan berniat akikoh sekalian? Berniat akikoh. Nggih Ustaz. Iya, memang ada yang diakikohi.
mungkin mengambil pendapat yang dulu belum diakikokan sekarang gitu Ustaz. Kasep Pak. Ya. Kurban saja. Napa kurban? Kurban saja. Untuk pertanyaannya ini Mas Nginai Mas Isan ya. Jadi napa mengadakan walimah pakai daging kurban. Nah, Mas Isan begitu ya. Jadi kurban lalu dagingnya dibuat untuk walimah. Boleh ya, boleh-boleh saja, enggak apa-apa. Ya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Innamal amal biniat. Amal tergantung dengan niatnya ya. Ya bahkan misalkan kita tatkala berkurban misalkan kemudian ya semuanya untuk walimah ya enggak apa-apa juga. Ya tidak ada masalah juga, enggak apa-apa. Kan dibagi 3 ya biasanya afdalnya dibagi 3, dimakan sendiri, disedekahkan kepada orang fakir, dihadiahkan kepada teman-temannya. Ya sama aja gitu ya. Sama saja. Innamal amal biniat. Baik, wallahu alam. Pertanyaan berikutnya. Okay. Pada saat suami mendapat undangan walimah nikah, bolehkah istri hadir di acara resepsi untuk bowo meskipun tidak mendapatkan undangan resepsi? Karena di beberapa tempat sudah menjadi kebiasaan hal tersebut. Iya, memang biasanya undangan itu disebut suami, maksudnya suami istri. Biasanya begitu, itu urufnya demikian memang. Ya, saya juga basa-basi tanya, iki jenengku tok sing tulis. Bojoku oleh teko ta? Iya, kalau kata dia, ya dua-duanya Ustaz. Sebut satu itu maksudnya dua-duanya, gitu ya. Iya tuh, ya boleh, enggak apa-apa. Urufnya demikian. Ya diundang suami istri yang datang urufnya. Atau itu urufnya berlaku seperti itu. Kalau misalkan ingin mengundang suaminya saja ya berarti undangannya khusus. Hanya untuk para suami. Nah, ngono. Betul ya? Jadi ingat ya, semuanya itu sesuai dengan uruf kebiasaan. Kebiasaan kita undangan untuk suami misalkan begitu ya. Maka biasanya itu juga termasuk istrinya. Biasanya juga termasuk istrinya. Atau apalagi misalkan setelah itu ada resepsi, ya sudah tambah nemen biasanya suami istri. Itu kembalikan kepada uruf. Yang berlaku adalah uruf jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Atau kalau misalkan ragu-ragu, telepon yang undang. Iki jenengku tok rek. Bojoku oleh teko enggak? Waduh, afan Ustaz, gitu ya. Hanya untuk apa? Ikhwan, tidak ada tempatnya untuk akhwat. Siap. Lah kan ngono. Sing penting komunikasi. Ojo main perasaan aja ya, komunikasi. Baik. Ya kayak kemarin itu saya juga begitu. Saya ragu-ragu ini, soalnya undangannya gak di omah. Undangannya nyewa di tempat yang lain, saya diundang. Kok aku tok ngene. Tak telepon dia. Cek undangannya jenengku tok. Bojoku pengen melok oleh enggak? Oh iya Ustaz, maksudnya itu 2 orang. Sampean sama istri. Saat aku bisa entar. Begitu ya. Jadi kalau ragu-ragu, konfirmasi. Begitu saja sebenarnya komunikasi, konfirmasi. Apalagi tidak ngundang kita kecuali kita kenal dengan dia. Ya, ono nomeri. Kalau karo nomeri takon kancane. Itu komunikasikan semuanya. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. Apakah termasuk udzur syar'i untuk tidak datang memenuhi undangan ketika kita tidak punya uang Ustaz, dan khawatir nggak enak Ustaz? Biasanya kalau ada itu kan biasanya ngasih amplopan gitu Ustaz. Apakah udzur syar'i gak duwe lalu gak teko? Ya apa ya mbok jawabannya gak ngerti saya. Aku mbok kate ngomong udzur iki napa jenenge, kadang-kadang biasa tuan rumahnya memang gak arep di buwi, kate ngomong gak udzur engko arep di
Bui repotnya. Sing jelas sampean kudu kenal dhisik sapa yang ngundang. Iki modele kaya apa ini koncone iki. Kira-kira diarep-arepno buan atau tidak. Dia termasuk golongan orang yang mampu atau tidak seluruhnya. Ya, silakan. Mungkin jawabannya bisa beda ya. Masing-masing orang itu beda tergantung siapa yang mengundang. Ya. Nah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ketika ada undangan nikah teman-teman di kantor, urfnya adalah hanya perwakilan yang berangkat dan yang lain nitip amplop saja. Bagaimana dengan urf tersebut Ustaz? Oh, resepsi berarti itu walimah toh? Hah? Resepsi ya urf ya nggak masalah, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Amplop itu teko sampean gawe lok mangan rugi sampean. Lek ngono sampean sing daftar aku sing teko mangan ya. Karuan ngekek amplop ambek mangan. Ini kono ya ngekek amplop gale mangan. Ya mungkin pertimbangannya wis engko acara gak karu-karuan mending duit tok ae timbang aku melok teko. Ya gak apa-apa juga. Ya enggak masalah juga karena ya kadang-kadang kita hadir misalkan begitu wis acarae napa? Wis semacam-macam. Wis gak karu-karuan begitu ya. Gak teko iki gak enak teko iki mangan hati kan gitu ya. Kan seperti itu ya. Kita dihadapkan pada dilema kadang-kadang di masyarakat kita dengan keluarga besar, keluarga istri, keluarga semacam-macam banyak hal lah ya seperti itu. Gak hadir gak enak, hadir juga apa mangan hati dan seterusnya seperti itu ya. Ini sesuaikan dengan yang demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Dari WA pertanyaan terakhir Ustaz. Apakah hukumnya mengundang walimah terus memberikan berkat Ustaz, dan apakah jika memberi souvenir itu afdol Ustaz? Berkat atau souvenir? Kalau sepengetahuan saya begini. Sekarang urufnya sudah berbeda. Lek mangani piringan mulai nggo berkat, lek mangani prasmanan mulai nggo souvenir. Betul. Nah, sing tak delok iku ngono saiki lho ya. Itu urufnya. Sekali lagi. Urufnya lek mangane piringan mulai nggawa berkat, lek mangane prasmanan mulai nggawa souvenir. Soalnya lek prasmanan kan iso njupuk sak karepe. Kadang tak delok subhanallah dijupuk kabeh. Delok kanca ya Allah. Mau wunduk isine iwak tok. Subhan iki gak ngenes asing duwe mangane. Ingat ya. Kita makan prasmanan itu juga harus perhatian. Itu antara halal sama haram. Ya, maka ambil itu yang wajar. Yang lebih dari tidak wajar haram. Saya katakan. Hati-hati itu. Ya, jangan berlebihan. Ditelok sing duwe omah. Arek iki wis gak halal sampean. Betul ya? Ya. Kadang kita jadi napa jenenge kita sama sejar gitu ya ngenes gitu ya ngenes. Iku entek ta. Ya. Itu entek ta begitu ya. Ada yang ngambil makan was gak mufakat ya. Segone gak mufakat kemudian apa jenenge iwake gak mufakat taruh. Saya katakan habiskan. Ya. Jangan sampai gak dihabiskan ya seperti itu. Kamu fakat entekno apa njupuk iki kuwabe dijupuki subhanallah kamu fakat. Jadi ini hati-hati sama rahmatullah taala hati-hati ya karena napa nggih sing duwe juga ndelok ya ndelok kemudian sing nglayani juga ndelok begitu. Karena saya pernah ada acara seperti itu, acara seperti itu ya habis makan bareng gitu ya. Yang bagian belakang ndak kumanan soalnya sing ngarep wis tak delok ya Allah kok ngene arek-arek iki mangane gitu ya. Gitu ya. Saya loh malu melihat begitu itu malu. Ya, malu kok ngene gitu ya. Sampai kemudian di meja ditulisi ambil yang wajar. Saking nemene ambil yang wajar. Tak ngomong arek wocon
ambil yang wajar begitu. Itu gak wajar. Subhanallah ya jamaah sekalian rahimakumullah taala. Ya, ana sing gak mangan sego gak dijupuk, iwake sak piring. Wih. Iku apa gak ngenes sing duwe gawe. Betul lho mboten? Nggih. Ngenes iku. Ya Allah wong iki rek cuma gak ngomong batin tok. Ya, batin Allah ro kok. Ya Allah ro. Ya maka yang wajar nggih. Jadi yang wajar tatkala ngambil jadi itu. Jadi itu urufnya kan biasanya ya. Ya, seperti itu untuk uruf. Tapi ingat semuanya ala qadril istita'ah, sesuai dengan kadar kemampuan. Ndak usah memaksakan diri, jangan main gaya, sesuaikan dengan kemampuan tadi itu. Aulim walau bisyatin, adakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Gitu ya. Kemudian yang diundang ojo nyocot saonoi apa yang ada dimakan. Kayak Nabi tadi itu undangan walimah sing dipangan kurma, keju, minyak samin. Wis ganok roti, ganok daging. Ganok iwak iku. Kurma, keju, samin. Sampeyan bayangno enak. Bayangno le, ya. Kan berarti itu makanan biasa kan gitu ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Jadi jangan mencela makanan. Kita diundang sudah apa adanya, jangan dicela ya seadanya. Kemudian tatkala pulang gak ada berkatan misalkan ya gak apa-apa, gak usah ngerundel apa-apa. Nah, masalah, jangan mempermasalahkan. Ya, karena ini adalah ibadah. Ya, karena itu adalah ibadah. Kita memenuhi undangan itu adalah ibadah. Berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berharap pahala atau berharap makan? Lek sampean kalau ganjaran masih gak mangan ya oleh ganjaran, tapi sampean golek mangan oleh ganjaran, pilih di ya mangan ya ya ganjaran. Begitu nggih? Ya masal rahmani rahmakumullah taala. Baik, yang ngundang pun demikian, sesuaikan dengan kemampuan, jangan maksa. Tidak wajib mengundang semua orang. Tidak wajib mengundang seluruh jamaah Masjid Al-Ghaffar, tidak wajib. Pilihin. Kalian jadi gak mampu, sing dipilih alhamdulillah, gak dipilih gak usah nelongso. Aku gak dipilih, aku was kon. Gak perlu ngono. Oh, jok baperan wis ngaji baperan. Wah, ini sentimen ambek aku awas kon yo ngene ya. Dhewe gak tiba. Bukan masalah sentimen enggak sentimen. Duwike gak cukup. Ngundang kabeh. Mangkane melo nyumbang salah. Sudah cukup? Ada lagi? Ada nggak? Ada lagi yang mau bertanya mungkin Pak Setiawan mungkin yang mau. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada Ustaz. Baik, demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Apa yang kita bahas di kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini semoga bermanfaat. Kita akhiri wasallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.